Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok 7. Saya Anggia Mahara. Saya Sandrina Nur Amanda. Saya Izul Akrami. Pak Emri Fatul. Dalam banyak kasus, hubungan antar variabel tidak selalu sama di setiap wilayahnya, di mana geographically weighted regression hadir untuk menangkap perbedaan tersebut secara spasial, sehingga analisis menjadi lebih realistis dan kontekstual. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini. Tingkat pengangguran terbuka atau biasa disebut dengan TPT merupakan indikator yang penting pada pasar tenaga kerja di Jawa Tengah yang menunjukkan variasi antar variabel akibat perbedaan kondisi sosial ekonomi. Faktor seperti TPAK, pekerja bebas, kepadatan penduduk, kemiskinan, serta HLS diduga mempengaruhi TPT secara tidak seragam. Pendekatan regresi global atau biasa disebut dengan OLS kurang mampu menangkap perbedaan lokal tersebut. Sehingga penelitian ini menggunakan GWR untuk menganalisis faktor-faktor tersebut secara spasial di Jawa Tengah pada tahun 2021, serta membandingkan dengan OLS guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan relevan bagi kebijakan ketenaga kerjaan. Nah, studi kasus pada penelitian itu ada di Jawa Tengah yang berada di Pulau Jawa. Ordinary Least Square atau OLS merupakan model regresi bergandas yang secara umum dapat dituliskan pada yang ada pada layar. Kemudian, multikolineritas dalam regresi adalah multi ini terjadi ketika independen saling berkorelasi, variabel independen saling berkorelasi. Salah satu caranya tuh untuk mengetahuinya dengan nilai FIV yang mengukur peningkatan variasi koefisien regresi akibat korelasi antar variabel independen dengan rumus di layar. Ujian spasial itu merupakan langkah awal untuk menerapkan analisis GWR yang memeriksa apakah data itu menunjukkan pola ketergantungan spasial dan heterogenitas. Kemudian, uji aspek spasial itu adalah salah satu metode untuk mendeteksi ketergantungan spasial dengan menggunakan indeks Moran. Uji aspek spasial, pengujian heterogenitas spasial atau kegeragaman spasial yang dilakukan untuk menganalisis adanya perbedaan karakteristik antar lokasi pengamatan dengan rumus yang ada pada layar. Selanjutnya, Geographical World Regression merupakan metode analisis statistika yang dirancang untuk menganalisis data dengan varian spasial. Pendekatan ini menggunakan matriks bobot yang mencerminkan hubungan pendekatan antar lokasi pengamatan. Berikut rumus yang digunakan. Selanjutnya, ada penentuan jarak yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan antar dua titik bersamaan koordinat geografinya. Salah satu perhitungan jarak yang umum digunakan adalah metode jarak Euclidean yang dapat dihitung dengan persamaan berikut yang ada pada layar. Selanjutnya ada Bedouin atau sering disebut sebagai parameter penghalusan. Dapat direpresentasikan sebagai radius sebuah lingkaran. Nilai Bedouin yang optimal dihitung menggunakan metode cross validation atau CV dengan formulasi sebagai berikut yang ada pada layar. Selanjutnya ada pembobotan fungsi kernel. Di sini menggunakan 4 kernel, yaitu yang pertama ada fixed kernel Gaussian, adaptive kernel Gaussian, fixed kernel B-square, dan adaptive kernel B-square. Next, pendugaan parameter model GWR. Pengujian signifikan parameter pada model GWR bertujuan untuk menentukan parameter-parameter yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang dianalisis. Selanjutnya ada pengujian kesesuaian model. Pengujian kesesuaian model digunakan untuk memutuskan apakah model GWR memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan model regresi global dalam menjelaskan data yang diamati. Next, pemilihan model terbaik. Kinerja model GWR dinilai menggunakan AIC, R-square, dan SSA. AIC digunakan untuk memilih model terbaik. R-square mengukur kemampuan penjelasan model, dan SSA menilai besarnya kesalahan prediksi. Ketiganya digunakan untuk menilai kualitas model GWR. Berikut adalah rumus dari AIC, R-square, dan SSA yang ada pada layar. Selanjutnya, didapatkan hasil ordinary least square, yaitu melihat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel y-nya.
di mana didapatkan bahwa X1, X3 menolak H0, yang berarti bahwa variabel tingkat partisipasi angka kerja dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya kita melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilks dengan nilai p-value-nya 0,5, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa p-value diperoleh lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikasi alfa yang ditentukan sebesar 0,1, yang berarti tidak dapat menolak H0, yang artinya uji normalitas terpenuhi. Next. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana dapat dilihat bahwa X1, X2, X3 hingga X5 tidak terdapat multikolinearitas karena nilai fifth-nya tidak melebihi dari 10. Selanjutnya, uji heterogenitas menggunakan pengujian Birch-Pagan dengan nilai p-value-nya 0,07, yang di mana p-value-nya lebih kecil daripada tingkat signifikasi yaitu 0,1, yang berarti uji tersebut terpenuhi. Next. Selanjutnya dilakukan matriks pembobot spasial, di mana melihat terdapat dua matriks yaitu KNN dengan K sama dengan 4 dan jarak Euclidean. Dapat dilihat bahwa nilai indeks Morannya eh, KNN nilai KNN lebih kecil daripada nilai indeks Moran jarak Euclidean, sehingga matriks pembobot spasial terbaik yaitu diperoleh dari matriks pembobot KNN K sama dengan 4. Selanjutnya ini merupakan jarak Euclidean dari masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah. Lalu ada bandwidth optimum, yang dimana keempat fungsi pembobot menunjukkan bahwa memiliki pengaruh dalam radius. Selanjutnya, ada uji kesesuaian model. Keempat pembobot terbukti signifikan karena p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,1, sehingga tolak H0, yang dimana pembobot pengaruh signifikan terhadap model. Pemilihan model yang terbaik. Di sini OLS dan GWR menunjukkan GWR memiliki SSI yang lebih rendah dan juga R kodrat yang sebesar 72,8%, meskipun AIC OLS sedikit lebih kecil. Nah, lalu untuk secara umum GWR lebih efektif karena mampu menangkap variasi spasial untuk wilayah. Selanjutnya, perbandingan model OLS dan model GWR. Model GWR terbukti lebih unggul dibandingkan OLS karena menghasilkan SSE yang lebih kecil atau lebih rendah dan juga koefisien determinasi yang sebesar 72,8%, yang menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menjelaskan variabilitas data. Lalu selanjutnya ada uji signifikan secara global dan lokal, di mana pada global menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, pekerja bebas, kepala penduduk, dan persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kapkot Jateng. Yang dimana pada variabel signifikannya, tabelnya, yaitu terdapat 4 variabel di 3 wilayah, lalu ada 3 variabel di 7 wilayah, dan 2 variabel di selebihnya. Lalu pada lokal, itu dilakukan pada model GWR, Fixed Kernel B-Square sebagai model terbaik. Lalu terakhir adalah kesimpulan. Pertama, itu pemodelan GWR tingkat penggunaan terbuka di Kapkot Jateng tahun 2021 menggunakan 4 fungsi pembobot. Nah, itu yang dimana hasil perbandingan menunjukkan GWR Fixed Kernel B-Square sebagai model yang terbaik dengan SSE terkecil dan R kodrat terbesar. Lalu, yang kedua, model GWR lebih baik dibandingkan model OLS. Yang ketiga, uji signifikansi global menunjukkan tingkat partisipasi yang kerja, pekerja bebas, kepada penduduk, dan persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Yang keempat, pada signifikansi parsial, pada model GWR terbaik terbentuk tiga kombinasi variabel signifikan, dan tidak ada wilayah tanpa variabel signifikan. Sekian. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.